tes. Ya. Sudah ya, berarti sudah aman ya. Oke. Baik, terima kasih kepada para pengunjung dan juga penonton yang sudah standby di Pamerindo Smart Apps ataupun di YouTube Pamerindo Indonesia. Dan juga kepada teman-teman yang sudah berkumpul di Circular Economy. Perkenalkan, saya Kartina Lidiawati, Event dan Marketing Manager untuk Plastic and Rubber Indonesia. Kali ini kita berada di area Circular Economy Zone untuk membicarakan, untuk mendengarkan lebih lanjut sebenarnya acara ini mengenai apa sih. Nah, pembukaan pertama dari acara Circular Economy Zone ini akan dimulai oleh narasumber kita yang siang hari ini sudah bergabung bersama saya dan juga dengan Mas Raymond Levy yang akan menjadi moderator kita. Yuk, tanpa berpanjang-panjang kita undang narasumber kita pada siang hari ini. Silakan kepada Mas Raymond Levy dan juga kepada Pak Vicky Taslim dari Pancabudi Pratama, Lukito Hadisaputra dari Tokoplas, dan Oscar Novianto dari Intera. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk itu saya akan serahkan kepada Mas Raymond Levy selaku moderator kita siang hari ini. Silakan Mas Raymond. Cek satu, cek wide. Baik, selamat siang semuanya. Sekali lagi selamat datang di acara yang luar biasa di Plastic and Rubber Indonesia. Dan hari ini adalah hari yang pertama, tanggal 16 November 2022. Wow, sepertinya di hari pertama aja pengunjungnya sudah mulai membludak gitu ya. Banyak sudah menanti-nantikan event yang secara offline digelar kembali, dan ini merupakan persembahan juga dari Pamerindo, betul kan ya Kartina? Yes. Dan hari ini kita akan banyak menggali lebih jauh tentang perkembangan plastik dan rubber khususnya di Indonesia lewat berbagai macam talk show menarik yang akan digelar selama beberapa hari ini. Dari hari ini, hari yang pertama tanggal 16 November 2022 hingga tanggal 19 November 2022. Dan Anda bisa menyaksikannya di Pamerindo Smart Event. Itu ada merupakan aplikasi. Jadi kalau teman-teman belum punya aplikasinya, silakan aja ke Google Apps, cari sekali lagi aplikasinya yaitu Pamerindo Smart Event ya. Atau juga nanti bisa menyaksikannya di Pamerindo Indonesia di channel YouTube-nya. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Anda. Mungkin yang masih lihat-lihat di beberapa booth yang ada di sini boleh merapat karena sekarang kita berada di Circular Economy Zone ya, karena talkshow-nya selama 3 hari ini akan diadakan terus di Circular Economy Zone. Dan hari ini saya nggak sendirian. Tadi Kartina bilang bahwa hari ini kita punya narasumber yang kece-kece badai, yang seru-seru abis buat ngobrolin perkembangan bisnis plastik dan rubber di Indonesia. Yang pertama ada Mas Vicky Taslim. Halo. Halo Vicky, apa kabar? Yes, gitu ya. Beliau adalah dari Pancabudi Pratama, dan berikutnya sekali lagi kita beri sambutan untuk Mas Lukito Hadisaputra dari Tokoplas. Thank you bro sudah hadir. Dan berikutnya dari Intera Lestari Polimer ada Oscar Novianto Gunawan. Selamat siang Mas Oscar. Yes, kita akan ngobrolin banyak hal, dan hari ini tema utamanya atau tema besarnya adalah bagaimana plastik masih menjadi sebuah material yang berkelanjutan. It's the most sustainable materials ya. Kita bakal ngobrolin itu dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan circular economy di Indonesia. Jadi sekali lagi yang masih ada di booth, kalau tadi udah keliling-keliling capek-capek, boleh merapat ke sini karena kita bakal ngobrolin seru tentang banyak hal di 3 narasumber kita kali ini. Oke, kalau gitu yang pertama kita mau dengerin dulu nih paparan dari Mas Vicky Taslim. Silakan Mas Vicky. Gimana ceritanya? Oke, kita mau tahu dulu nih tentang Pancabudi Pratama. Mungkin teman-teman belum tahu Pancabudi itu apa, di mana, dan bagaimana. Silakan. Mic 1. Halo. Yes. Pertama-tama cerita Pancabudi dulu. Jadi Pancabudi Group ya, Pancabudi Idaman. Kita establish tahun 1979. Yeah. Jadi per hari ini kita celebrate 43 tahun. Wow. Iya,
milestone-nya lumayan. Terus as per 5 tahun yang lalu kita public listed, kita TBK. Salah satu anak usaha dari Pancabudi Group yang hari ini kebetulan exhibit di sini, Pancabudi Pratama, di mana kita merupakan resin trading ya. Jadi kita stokis jualan biji plastik. Tapi ya enough ya, nggak boleh hard selling kan Pak ya. Jadi kita cerita dikit circular economy yang dilakukan Pancabudi, di mana kita percaya plastik masih merupakan packaging material yang paling ekonomis, paling murah, di mana kita secara grup kita percaya solusinya harus itu recycle. Kita sebagai perusahaan TBK, kita banyak ketemu investor, banyak ketemu orang dari luar negeri, selalu dipertanyakan CSR programnya itu apa, ESG programnya itu apa, tapi jawaban kita selalu recycle. Jawaban kita percaya ya solusi dari plastik itu recycle, karena masih banyak produk yang tidak bisa tergantikan, nggak pakai plastik. Jadi kita percaya kalau bisa dikumpulkan tentunya dengan asosiasi yang sekarang ada ya, Indonesia Recycle Plastik, pasti itu merupakan jawabannya lah dari masalah sampah plastik. Ini pandangan kita ya, kira-kira gitu Pak. Oke, berarti tadi dari tahun 79, sekarang udah 48 tahun, 49 tahun, 48 ya? Oke, dan saat ini yang dilakukan masih dalam bentuk trading, ada yang dijual belikan apa? Hanya resin saja atau bagaimana? Perkembangannya dari 48 tahun ketika awal berdiri sampai sekarang. Iya. Tadi ada ngobrol sepintas sama Pak Wilson juga, ya contohnya kita banyak customer yang mau develop material sama kita. Tentunya banyak permintaan dari big brand owner, mereka mau menuju ada nggak plastik recycle tapi yang kualitasnya masih baik, di mana masih bisa diterima lah, kualitasnya produknya masih bagus, tapi mesti recycle, mesti post consumer recycle. Nah itu salah satu produk yang kita bisa develop juga. Kita ada produk yang kita sekarang lagi mau develop lah, salah sebagai di jual resinnya ya, jual biji plastiknya. Oke. Yes. Baik, nanti mesti mengundang buat yang masih ada di luar sana untuk lebih mendekat kemari. Kalau tadi Mas Vicky udah cerita bahwa di 48 tahun Pancabudi berdiri, dari pertama kali trading hingga dengan sekarang menjadi perusahaan trading resin terbesar di Indonesia. Cialah, patut dibanggakan ya. Nomor 2 Pak. Nomor 2, oke. Dan balik lagi, yang paling dirasakan saat ini, tantangan apa yang paling dirasakan oleh Pancabudi sendiri nih, Mas Vicky? Selama ini, apakah ya kita tahu bahwa sekarang kita tahu bahwa tadi kita sudah setuju bahwa plastik is the most sustainable materials, right? Tapi pada kenyataannya kan ada juga beberapa campaign yang tidak tepat tentang plastik itu sendiri. Nah, menurut Mas Vicky gimana? Ya edukasinya aja ya. Sebenarnya kan kalau kita boleh bilang contohnya di negara di barat, di Eropa gitu. Mereka sadar plastik, mereka nggak bilang plastiknya itu nggak baik, tapi justru program recycle-nya itu yang dia galakkan. Di mana buang sampah pada tempatnya, tempat benar-benar proses untuk recycling itu ada. Di mana kalau contohnya di Eropa, di Italia, kita nggak boleh buang plastik seenaknya di tong sampah, nggak boleh. Untuk dalam skala industri. Misalkan ada satu gudang di mana dia punya stretch film jumlah besar, itu dia mesti kumpulin dan dia mesti kirimin ke tempat recycle plastiknya. Kalau kita mungkin ada pengepul datang untuk ngambil gitu, itu salah satu circular economy kan Pak ya. Jadi mesti ada orang yang untuk datang collection, ada satu kebijakan di mana plastik tersebut saya mesti buangnya di tempat yang benar. Ada benar-benar ada satu tempat di mana saya mesti kirim plastik ke sana untuk di-recyclekan kembali, kan kira-kira gitu Pak. Yes, jadi balik lagi ke edukasi ke masyarakat ya, bahwa campaign yang lebih tepatnya adalah sesederhana jangan membuang sampah dalam kurung plastik sembarangan. As simple like that, right? Setuju Pak. Dan buat Anda yang ada di sini, di Circular Economy Zone, kalau Anda punya pertanyaan, simpen dulu pertanyaannya ya. Kita bakal ngobrol dulu dengan 3 narasumber kita. Setelah itu jika Anda punya pertanyaan, Anda boleh langsung bertanya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan tentang Pancabudi, Mas Vicky? Enggak sih, cukup gitu. Cukup aja. itu dulu. Nanti tunggu ada pertanyaan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siapa? Baik, kita boleh tepuk tangan dulu dong. Semua yang ada di sini biar semangat. Ya, sesimpel jangan buang sampah sembarangan, khususnya plastik ya. Karena balik lagi CSR tadi yang disampaikan oleh Mas Vicky bahwa plastik bisa didaur ulang tergantung jenisnya, dan mungkin saat ini di Indonesian Plastic Recycler sudah ada beberapa pengusaha-pengusaha dengan berbagai macam skala ya,
yang sudah mengolah plastik dan menjadikan sebuah ekonomi yang berkelanjutan dari hulu sampai hilir. Bagaimana ketika plastik tadi dibuang, dikumpulkan, dibersihkan, kemudian diolah kembali dan digunakan kembali, itu menjadi sebuah rangkaian ekonomi yang sirkular. Baik, kalau gitu kita langsung saja menuju ke narasumber berikutnya dari nih. Siapa duluan nih? Ya, Mas Oskar dulu. Mas Oskar Novianto Gunawan dari Ya, betul, Pak. Intera Lestari Polimer. Ya. Ini yang menarik karena ini ngobrolin soal bioplas, right? Betul. Cerita dulu bioplastik, Mas Oskar gimana? Tepatnya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Saya mewakili dari PT Intera Lestari Polimer. Dalam undangan untuk Circular Economy Zone ini, cara dari perusahaan kami untuk mendukung Circular Economy Zone mungkin agak berbeda dengan apa yang dilakukan dari Pak Pancabudi. Jadi apa yang kami lakukan adalah membuat suatu produk inovasi baru di mana kantong yang terbuat dari bahan baku ramah lingkungan atau bisa kita bilang bio-based karena terbuat dari tepung singkong. Itulah inovasi yang perusahaan kami lakukan. Pada dasarnya PT Intera Lestari Polimer sejak tahun 1990 bergerak di bidang master batch dan polymer compound. Jadi dari tahun 1990 sampai saat ini kami masih memproduksi untuk master batch dan polymer compound untuk plastik. Tapi untuk mendukung program Go Green dari pemerintah, baik itu untuk dunia, jadi di tahun 2011 kami menciptakan suatu produk inovasi di mana mirip plastik tapi terbuat dari singkong. Nah, saat ini yang kami lakukan adalah mencari partner di mana bisa lokal dan internasional. Karena yang harus kami lakukan adalah mendukung semua kegiatan Go Green dari dunia. Sekilas itu dari PT Intera Lestari Polimer. Lalu mengenai produk itu sendiri, jadi NV Plus, produk kami NV Plus saat ini bisa digunakan kebanyakan untuk kantong. Karena mungkin Bapak Ibu ketahui, paling banyak sampah di dunia itu banyak berakhir di laut dan bentuknya dalam berupa kantong. Jadi fokus kami saat itu sampai saat ini, kami fokuskan untuk produk-produk kantong. Tapi kami juga masih develop untuk produk-produk lain. Contohnya untuk barang-barang injection, contohnya seperti gelas atau sendok atau barang-barang kompak-kompak seperti itu. Itu sih Pak. Sedikit mengenai PT Intera Lestari Polimer dan produk kami NV Plus. Oke, ini saya lihat ada presentasinya, teman-teman boleh lihat juga di sini. Ya. Cek Ini sebenarnya background yang kami dapat dari beberapa info, Ya. di mana penggunaan plastik, kantong plastik di Indonesia itu 187 miliar per tahun. Lalu rata-ratanya penggunaan plastik itu adalah 1,3 juta ton per tahun. Lalu data lain, Indonesia juga penghasil sampah kantong plastik di laut terbesar kedua di dunia, Pak. Nomor 2 ya, sebuah Ya, prestasi kedua. yang tidak dibanggakan. Baik. Iya. Kemudian ada beberapa juga nih teman-teman Iya, bisa beberapa, baca ya, sekarang bisa ya. baca. Ada Oke. bagaimana plastik yang tadi ya sesimpel jangan buang sampah sembarangan tadi akhirnya masuk ke laut dan menjadi sumber polutan yang cukup besar ya. Betul. Di antaranya ada microplastic pollution, ada ditemukan juga di dalam tubuh manusia dan lain sebagainya ya. Dan saat ini yang paling istilahnya ini ya Pak ya, mikroplastik. Itu yang saat ini memang menjadi momok karena pecahan-pecahan kecil dari plastik itu sekarang sudah masuk ke benda-benda yang kecil. Contohnya kayak plankton, dan plankton itu dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar dan dikonsumsi juga oleh manusia. Jadi secara nggak langsung kita sudah mengkonsumsi plastik. Oke, baik. Siap, terima kasih Mas Oskar. Tapi balik lagi yang menarik adalah bagaimana sebenarnya kalau
dari Interel Lestari ini sudah berapa lama berdiri, Mas? Kalau kita dari tahun 1990 yang tadi saya bilang ya. Oke. Dan selama itu memang kita berfokus pada master batch dan polymer compound. Nah, dari tahun 2011 kita menciptakan suatu inovasi barulah, inilah yang kita sebut NV Plus sebagai salah satu bentuk dukungan perusahaan kami terhadap program Go Green. Oke. Tapi bentuk lagi pemakaiannya seperti apa sekarang? Apakah sudah menjadi sebuah bisa memenuhi kebutuhan pasar atau memang hanya untuk kalangan tertentu, seperti apa, Mas Oscar? Oke, jadi seperti yang tadi saya sempat bilang, penggunaan NV Plus saat ini aplikasinya adalah untuk kantong. Karena kita lihat, yang kita ketahui bahwa penggunaan kantong plastik itu paling banyak di Indonesia maupun di dunia. Jadi itulah yang kita mulai. Dan saat ini kita sudah punya cukup banyak end customer yang menggunakan kantong NV Plus, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kan Mic 2, cek one. Nah, biar suara saya makin terdengar gitu ya. Karena memang enakan dipegang daripada dicantel. Oh iya bener ya Pak. Lebih mantep ya Pak. Siap, lebih mantap. Oke. Itu tadi penjelasan dari Mas Oscar. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak pertanyaan, disimpan dulu ya. Kita langsung balik ke narasumber berikutnya. Yang ketiga ada Mas Lukito Hadisaputra. Ini yang menarik adalah bagaimana Tokoplas nih. Tokoplas. Kita cerita dulu tentang company dulu. Silakan Mas Lukito. Boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Jadi Tokoplas e-commerce Indonesia ini adalah sebuah e-platform, sebuah marketplace untuk bahan baku industri plastik. Ya, entah itu resin, entah itu aditifnya, master batch-nya, dan lain-lain. Dan salah satu produk yang kita listing di Tokoplas adalah recycle. Nah, di sini kita sebagai Tokoplas juga ingin mendukung circular economy ini. Salah satunya yaitu dengan mengundang atau mengajak seller-seller recycle untuk listing produk di platform kami. Dan kami juga melakukan semacam promosi ataupun bundling promotion. Mungkin yang saat ini sedang berjalan, kita juga sedang menjalankan green promotion ya, di mana kita mendukung penjualan recycle agar lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan juga untuk tentunya mendukung proses circular economy ini Pak, seperti itu. Mungkin sekilas tentang Tokoplas seperti itu. Kalau Tokoplas sendiri based on aplikasi atau seperti apa? Iya, jadi kita di aplikasi bisa, Bapak Ibu bisa download melalui Apple ataupun Android, itu kita ada. Kita juga di website juga bisa diakses. Jadi semuanya full online, Bapak Ibu mau beli produk apapun secara online jadinya untuk industri plastik ini. Jadi makin spesifik ya, karena barang-barang yang disediakan juga khusus untuk industri ini ya. Betul, khusus Baik, untuk nih, industri plastik. Kalau teman-teman yang, wah udah makin rame sekarang nih ya. Saya begitu nengok ke sana udah makin rame. Ini seru banget, kenapa? Karena 3 narasumber kita ini dari bidang yang berbeda-beda. Kalau tadi Mas Vicky dari trading resin itu sendiri, kemudian ada Mas Oscar dari Bioplas, sementara Mas Lukito dari Tokoplas yang merupakan marketplace yang menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk industri plastik. Lengkap banget hari ini ya. Itu kenapa hari ini tema besar kita adalah kenapa plastik masih menjadi material yang sustainable sampai sekarang. Satu, adakah yang lebih murah dari plastik? Belum tentu. Adakah yang lebih kuat dari plastik? Adakah yang lebih ringan, tahan lama, dan sebagainya dalam plastik? Sepertinya harus dikaji lebih lanjut lagi. Iya kan? Ya. Kalau ada pertanyaan, saya bisa lempar ke floor sekarang. Kartida? Belum ya? Oke, baik. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi. Kalau tadi saya bilang bahwa ada 3 topik yang berbeda. Ada tiga departemen yang berbeda hari ini. Sekarang balik lagi. Mas, kalau kebutuhan pasar sendiri selama ini seperti apa, Mas Vicky? Selama ini seperti apa dari tahun ke tahun grafiknya nih? Bagaimana dengan trading resin sendiri di Indonesia? Apakah semakin meningkat? Pada saat COVID seperti apa? Sekarang seperti apa? Silakan. Kalau permintaan trading resin itu volatile karena tergantung produsen lokal juga ada ekspansi. Jadi tentunya di dalam produsen lokal ekspansi kesempatan impor tentu lebih kecil. Tapi saya boleh bilang in terms of demand supply plastiknya sendiri, data yang saya tahu in terms of pemakaian per kapita Indonesia itu kita pemakaian plastik masih termasuk yang rendah.
Misalkan ya untuk kantong plastik misalkan Indonesia masih di angka 7 sampai 8 kilo per kapita. Oh, justru malah rendah ya. Masih kita yang terendah. Tapi nomor 2 polutannya. Tapi buangnya terlalu banyak. Tapi kan kita ngomong per kapita Pak ya. Kita ngomong dengan jumlah penduduk kita ya 270-250 juta ya per kapitanya. Tapi kita masih rendah. Tapi kan kita tentu ya kalau kita mau bilang positifnya di saat ekonomi kita lebih baik, di saat ekonomi kita maju, tentunya pemakaiannya pasti meningkat. Jadi kalau seandainya tanya soal demand, kita tanya teman-teman flexible packaging, mereka pada bilang every year is double digit growth, minimal itu belasan persen setiap tahun. Ya tentunya kita harapkan demandnya itu juga sekitar segitu harusnya ya. Itu pandangan kami, Sir. Apalagi kemarin ketika saat pandemi justru kemasan baru, kemasan makanan yang lebih tinggi itu atau ada tersendiri pada saat pandemi kemarin. Benar Pak, contohnya pada saat pandemi tentunya tanpa disadari pemakaian plastiknya jadi tambah banyak. Betul. Kalau misalkan dulu pada saat sebelum pandemi plastik bawa pulang kita masih mau simpen, kita pakai lagi sebagai kantong sampah misalkan. Betul. Waktu kita lagi pandemi kita makin parno sama virusnya, sampai rumah kita buru-buru buang plastiknya, nggak kita pakai lagi untuk kantong kresek kan gitu, untuk kantong sampah gitu ya. Saya ada cerita, kebetulan salah satu divisi kita juga ekspor ke Eropa. Permintaan kantong plastik ke Eropa langsung meningkat drastis karena tadinya yang di Eropa nggak boleh pakai kantong kresek, mesti pakai non woven. Kebijakannya dibalik, nggak boleh bawa woven ke dalam supermarket, dikasih kantong plastik aja. Oke, seperti itu ya. Jadi pandemi juga merubah tren jualan tersendiri ya selama pandemi kemarin. Baik. Nah, sekarang kalau Bioplas sendiri nih, Mas Oscar, ya kan? Kalau ditanya soal kita compare apple to apple antara Bioplas dengan plastik yang reguler lah, apa bedanya? Seperti apa nih? Kekuatannya kah? Kemudian harganya kah? Dan lain sebagainya. Oke, yang pertama yang pasti itu adalah dari sustainability-nya. Yes, Bioplastik sangat sustainability dibandingkan plastik. lebih mudah terurai. Betul karena sekali. terbuat dari singkong tadi. Betul sekali. Bisa digoreng buat gorengan nggak? Belum pernah dicoba sih Pak. Sore-sore goreng plastik gitu kan kayak. Gimana? Lalu yang kedua dilihat dari masa panennya itu sendiri Pak. Singkong itu hanya butuh 6 sampai 9 bulan untuk panen. Jadi bisa dibilang untuk sustainability dari NV Plus itu sendiri sangat-sangat bagi. Yang kedua, mengenai kualitas dibandingkan dengan plastik. Of course, ini barang dari bio-based, terbuat dari plant atau tumbuhan. Memang secara karakteristik mirip, tapi dibilang secara properties itu sedikit di bawah plastik. Tapi sebagai alternatif pengganti plastik, itu sangat bagus. Baik. Nah, untuk konsumennya sendiri selama ini apakah dari company kah atau orang per orang juga ada yang menggunakan itu kah? Seperti apa Mas Oscar? Jadi sebenarnya perusahaan Intra Lestari Polymer itu memproduksi bahan baku dari bioplastik ini atau NV Plus itu gitu sendiri. ya, bahan baku ya. Ya betul. Dan yang kami cari saat ini adalah partner produksi yang memproduksi untuk kantongnya Pak. Jadi mereka lah yang melayani end user dengan menggunakan bahan dari kami. Dan untuk customer sendiri, beberapa partner kami itu sudah melayani beberapa end user yang cukup besar. Mungkin untuk saya sebutkan di sini salah satunya Matahari yang pernah pakai, lalu Starbucks pun mereka pernah pakai. Cuma untuk di luar negeri itu jauh lebih banyak karena kami juga mempunyai partner produksi di India, di Timur Tengah, Amerika Latin. Oke, kalau dari penggunaan plastik, kita ngomongin soal plastik bag nih, atau plastik sendiri, udah berapa persen sih kurang lebih yang kira-kira dipakai menggunakan Bioplas ini? Oke, kalau dibilang perbandingannya Presentasi ya. kantong plastik ya Pak, mungkin bisa dibilang sangat-sangat kecil Pak. Sangat kecil ya. Bisa dibilang hanya mungkin 0,1%. Itu pemulung nyarinya juga bingung Mas beda ini. Nah, ini Kalau kita bedanya ngomongin NV Plus Pak. Hah? Kami mengharapkan itu justru tidak ditemukan oleh pemulung. Karena akhirnya dia bisa terurai akan sendiri. terkomposkan atau terurai. Yes, oke. Baik. Pak, perbedaannya Pak. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Pak Ahmad. Silakan, Bro. Terima kasih, selamat sore semuanya. Saya mau tanya antara Bioplas dengan plastik recycling.
jejak karbonnya itu bagaimana ceritanya Pak? Mana yang lebih tinggi karbon footprintnya antara recycle plastik dengan bioplas? Makasih Pak Oscar. Iya, jejak karbon nih. Ini kita ngomongin jejak digital bukan ya? Jejak karbon. Oke, mungkin tadi kalau ngomongin kalau itu lebih spesifik loh ya. Kalau ketika sudah ada di alam, kembali ke alam, Pak Ahmad tadi mau bertanya bagaimana dia terurai? Mungkin. Oke, jadi yang saya tahu ya Pak, karena posisi saya sebagai marketing, jadi yang saya tahu NV Plus jika terkomposkan atau terurai, dia akan terurai menjadi karbon dioksida, menjadi air dan biomasa. Lalu jika dibandingkan mengenai karbon printnya itu sendiri, terus terang pengalaman saya cukup kurang untuk itu. Jadi andaikan saya menjawab, tapi jawaban saya mungkin kurang pas atau tidak sesuai. Saya hanya bisa menyebutkan bahwa end product dari NV Plus itu sendiri itu adalah hanya dari karbon dioksida, air dan biomasa. Hanya itu sih Pak. Tapi jika itu dikumpulkan, apakah bisa di recycle? Terus terang untuk NV Plus itu sendiri di recycle hanya bisa dengan NV Plus dan kertas atau kertas. Karena propertiesnya itu memang mendekati kertas. Oh iya. Bahkan kami sudah melakukan pengujian di pulp and paper. Mereka sudah tes sampai penggunaan 20%. Ya. Seperti itu ya. Iya, betul. Baik. Ada lagi yang bertanya, teman-teman? Silakan. Saya mau kenalan dulu nih. Namanya siapa, dari mana? Boleh sebutkan namanya? Ya, nama saya Nova Yunitasari, selalu dipanggilnya dengan Sari. Sari. Iya, Ya. gitu dia. Ini saya mau tanya nih, mungkin dari Pak Vicky. Ya, dari Pak Vicky kan ya. Pak Vicky, ini kan Bapak kan itu plastik yang selalu berdaur ulang ya. Ini pas waktu plastik tersebut itu dia memang bisa berkali-kali lipat untuk didaur ulang apa tidak ya? Apa memang dia ada batasan untuk ini dia cuma bisa daur ulang itu sekali atau 2 kali? Apakah memang dia bisa lebih dari 2 kali tersebut gitu loh? Atau dia dan itu memang bisa memang plastiknya itu memang bergunanya memang benar-benar bagus, nggak ada biotik atau apa gitu loh. Itu dia, itu aja sih. Terima kasih Sari. Ini udah ngomongin soal recycle ya Pak Vicky ya. Padahal jenis plastik itu macam-macam, dari HDPE, PP, PET dan lain sebagainya, dari 01 sampai 9 kalau nggak salah, lebih kali ya. Oke, gimana Pak Vicky? Kalau dari PT Pancabudi Pratama, dari hasil akhirnya tadi kan salah satunya CSR-nya adalah dengan recycle. Nah, bagaimana? Pertanyaannya kan bisa di recycle berapa kali Bu ya? Yes, gitu ya. simple like that. Iya. Jadi kalau jawabannya bisa di recycle berkali-kali, dia nggak ada batasnya. Cuman kan sampah plastik di kita itu rata-rata makin kotor Bu. Jadi makin kotor kualitasnya makin rendah. Kualitasnya makin rendah, pemulung untuk ngambilnya nilainya makin kurang kan Bu ya. Kendalanya sama, mungkin ini Bapak lebih paham dari saya. Iya, kalau saya boleh menjawab, saya kebetulan saya punya pabrik di Bantar Gebang, dan pabrik yang kita olah ada tas kresek, tas kantong plastik itu sendiri. Jadi kalau nanya berapa kali diolah, nggak ada batasannya. Selama itu masih bisa dibersihkan, kemudian dicacah, di extrude, kemudian dibekukan kembali dan menjadi biji plastik, itu nggak akan ada batasannya. Dan it's gonna be 100% recycle, 100% recycle kantong plastik. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman sering bilang bahwa single use plastic bag itu mencemari lingkungan, nggak salah juga. Kenapa? Ketika itu terbuang sembarangan ke laut, tidak bisa cepat diurai, itu yang akhirnya mengotori lautan kita dan akhirnya mengotori juga atau jadi sumber polutan untuk biota-biota yang ada di laut sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin recycle, ngomongin circular economy, bahwa plastik yang kita gunakan tadi single use itu benar-benar 100% bisa di recycle dan diolah kembali asal prosesnya benar. Seperti itu. Kalau penasaran, lihat channel YouTube saya. Sim Sampah Beef. Ada Pak Ahmad juga tadi ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kita masih ngomongin tadi saya bilang ada resin trading, kemudian juga ada bioplastik, juga ada Tokoplas, e-commerce nih. Saya mau tanya dulu nih soal e-commerce nih, menarik gitu ya. Ini
dari ketika pertama kali di launching sampai saat ini, seperti apa perkembangannya? Oke, jadi untuk pertama kita memang untuk pertama kali launching ya Pak ya, kita fokus di commodity grade, resin plastik commodity grade, karena di situ memang lebih mudah untuk mencari pasarnya ya. Memang tidak mudah Pak untuk mengubah kebiasaan tradisi belanja offline ke belanja online, itu sangat tidak mudah. Tapi ya kita berusaha, kita juga dengan tim yang berdedikasi. Untuk sampai saat ini Tokoplast selalu growth Pak, ya puji Tuhan ya. Dan kita juga mengembangkan untuk bahan-bahan penunjang lainnya untuk saat ini seperti master batch, pigment, aditif dan lain-lain. Dan juga yang tadi saya sempat jelaskan adalah recycle-nya Pak. Jadi kita juga ingin mendukung circular ekonominya, kita ingin mendukung juga reduce recycle-nya dengan mengundang para seller di dunia recycle gitu Pak. Oke, jadi nggak cuma jualan, tapi teman-teman yang punya usaha, misalnya kayak saya nih, penggilingan plastik, ya betul, biji bisa plastik Pak. juga bisa jualan. Bisa jadi seller di Tokoplast. Di Tokoplast seperti itu ya? Ya, dan kita bantu untuk promosikan Pak. Jadi kita memang komit juga untuk ke arah green situ Pak. Oke, jadi benar-benar kehadiran Tokoplast sendiri bisa membuat si ekonomi sirkular ini makin cepat berputarnya. Betul Pak. Karena akhirnya antara pembeli dengan penjual, seperti itu ya? Iya, betul. Oke, tapi itu masih, balik lagi saya bertanya, masih based on aplikasi ya? Udah bisa dipakai based on ya? aplikasi. Oke, menarik aplikasi ya. Dan juga website. Nggak cuma bisa beli baju atau makanan gitu ya, tapi secara online, tapi juga ternyata beli perlengkapan atau mungkin mendukung industri plastik sendiri sudah bisa online lewat Tokoplast. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kartina, kayaknya seru banget ngobrolinnya ya. Wow. Kalau tadi ngomongin soal plastik emang nggak akan ada habisnya. Bahkan besok-besok pun kita masih punya topik-topik lagi yang lebih seru lagi, yang nggak kalah serunya, yang teman-teman bisa datang lagi untuk menyaksikan. Ya nggak? Nah, kalau tadi balik lagi, kita ngomongin bahwa plastik itu menjadi sebuah material yang sangat sustain, yang berkelanjutan, yang tidak akan terganti, kayak lagunya Krisdayanti ya, tak akan terganti. Nah, sekarang kalau teman-teman, mungkin saya bertanya sekarang ke teman-teman gitu ya, saya balikin nih ke audiens, ke Anda, pengguna plastik sendiri, boleh jawab pertanyaan saya. Sari langsung ketawa tuh ya. Ada nggak sih yang bisa gantiin plastik? Ada nggak sih, saya balikin lagi nih ke audiens, ada nggak sih yang sekuat plastik, semurah plastik, setahan lama plastik? Ada? Ada? Kebayang nggak kalau selama kemarin pandemi ngirim makanan nggak pakai plastik? Kebayang ya? Nggak ada ya? Pakai kertas juga nggak mungkin gitu loh. Kehujanan basah, iya kan? Ada? Nggak ada, beneran. Beneran nggak ada. Jadi plastik itu masih dibutuhkan oleh manusia. Tapi ketika mungkin kita menjadi lebih bijak menggunakannya, bagaimana kita bisa beramal juga lewat hasil atau waste yang kita hasilkan dari sampah rumah tangga dipisahkan, itu menjadi sebuah langkah kecil yang mungkin akan semakin bisa menyelamatkan bumi, seperti itu. Oke, back to topic, Kartina. Sudah bisa lagi? Ya. Sorry Mas Remun, mic saya nggak bekerja dengan baik, jadi mohon maaf. Tapi ini ada pertanyaan Mas Remun, jadi kayaknya ada yang curhat aja sih. Banyak generasi masa kini yang memiliki mispersepsi terhadap plastik, bahwa plastik merupakan material yang tidak ramah lingkungan dan tidak sustainable. Nah, padahal nih faktanya plastik itu merupakan industri yang menghasilkan carbon footprint yang rendah dan materialnya bisa kita recycle lagi, gitu kan. Apalagi proses sekarang udah cukup banyak. Menurut Bapak-Bapak ada strategi khusus nggak sih dalam menangani hal ini? Ini pertanyaan yang tadi pagi pas lagi kita press conference juga ada dan ditanyakan sebenarnya. Jadi mungkin dari Bapak-Bapak boleh dimulai, silakan. Boleh dipersingkat? Apa? Okay. Gimana? Jadi mungkin pertanyaannya adalah ada strategi khusus nggak menurut Bapak-Bapak bahwa kalau dari yang dari seminar sebelumnya kan sempat ngomong jangan salahkan plastiknya tapi salahkan tanggung jawab dari si orang itu sendiri yang kurang bertanggung jawab ya. Jadi salahkan orangnya.
Kalau dari strategi khusus tadi kita kan sempat ngobrol-ngobrol mungkin ada program CSR atau something gitu yang untuk mengedukasi masyarakat. Saat ini strategi khusus untuk menghandle plastik, mispersepsi atas si plastik itu sendiri kalau misalnya dari perusahaan yang sekarang berjalan apa? Karena kan sebenarnya kalau kita bicara sustainability kan itu kan sebenarnya kita mencari konsep yang bisa kita gunakan selama mungkin gitu kan. Silakan Pak. Oke, boleh dijawab Pak Vicky? Kalau dari pabrik plastik, kita sebagai orang yang jual plastik tentunya ya, kita maunya juga plastiknya itu kita bisa kolek kembali dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik. Maunya kita, karena sekali lagi plastik ada value-nya. Kalau kita jual plastik dan kita bisa kolek kembali dalam keadaan bersih, kita bisa recyclekan kembali, kita bisa produksi, tentunya kita juga lebih happy. Tapi kenyataannya plastiknya itu kembali ke laut kan Pak, ke kali, gimana proses buangnya nggak tanggung jawab ya. Jadi kita sebagai pesorot kita nggak ada ini juga sih, nggak ada jujur nggak ada Pak, kita nggak Ya tahu. paling tidak bisa bekerja sama dengan stakeholder, dengan pemerintah untuk meluruskan kampanye yang lebih tepat, setidaknya seperti itu. Iya gitu, kan? Pak. Thank you Pak Vicky. Pak Oscar ada masukan? Oke, jadi memang inilah sebenarnya mengapa NV Plus ini dibuat, Pak. NV Plus ini dibuat justru sebagai salah satu alternatif untuk pengganti plastik. Memang kita tidak bisa menyalahkan plastik atau menyalahkan penggunanya. Makanya apa yang kami inovasikan adalah sebagai salah satu bahan alternatif untuk plastik itu sendiri. Itu memang fokus kami dari awal kami mulai inovasi ini. Oke. Oke. Silakan Pak Lukito. Oke. Iya, kalau dari saya sih saya sebenarnya setuju sama yang pertama kali diucapkan oleh Pak Vicky ya. Jadi memang edukasi itu sangat lebih penting ya Pak. Edukasi dan juga kesadaran sih sebenarnya ya. Tetapi saya sempat baca kemarin di berita. Jadi kalau ada pendaki ke Gunung Everest itu, dia kalau waktu baliknya setelah turun gunung itu mereka wajib bawa sampah 8 kilo Pak. Jadi jika mereka tidak bawa sampah 8 kilo dari puncak Everest ke bawah, itu mereka nggak boleh dihukum, ada sanksinya dari pemerintah Nepal sana ya. Nah mungkin cara-cara ini semacam cara dalam tanda kutip pemaksaan, tetapi mungkin memang bisa juga dijadikan pertimbangan untuk kita untuk ke arah situ juga sih Pak. Itu salah satu contoh lah Pak ya. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Nah teman-teman kalau kita ngomongin secara ekonomi sekali lagi ya, si circular economy yang paling gampang Anda lihat, teman-teman lihat adalah coba-coba deh main-main ke Bantar Gebang. Ya gak? Ya kan? Ya. Di Bantar Gebang itu semua barang bisa didaur ulang kecuali satu. Mantan. Nggak. Itu namanya cinta lama bersemi kembali ya, nggak bisa didaur ulang. Curhat nih. Selesaikan Ada yang saja dengan curhat. baik dan benar. Tapi serius, kalau teman-teman main ke Bantar Gebang, memang secara tumpukan itu tinggi sekali gitu ya, dan bahkan dibagi beberapa zona, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kehadiran teman-teman perecycle daur ulang ini adalah mengurangi tumpukan sampah di Bantar Gebang itu sendiri. Kalau di sana itu ada namanya pengepul atau supplier. Biasanya supplier ini memelihara tuyul-tuyul yang merupakan pemulung-pemulung yang tinggal di sana, mengumpulkan plastik di sana, memilah-milah di sana, dan kemudian dibawa ke pabrik untuk dijadikan biji plastik dan kemudian diolah menjadi berbagai macam produk lanjutannya. Seperti dijadikan kantong plastik, ember, kemudian juga bahkan mainan dan lain sebagainya, tentu dengan berbagai macam kebutuhan dan tingkat pemakaian tersendiri. Ini yang menjadi PR sebenarnya, bagaimana nanti bahwa plastik-plastik daur ulang ini juga nantinya setidak-tidaknya bisa lebih tinggi lagi untuk bisa mensuplai produk-produk dari produk-produk yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan kita, termasuk packaging kosmetik, bahkan nanti makanan yang food grade pun setidak-tidaknya kita menuju bahwa suatu saat nanti bisa juga digunakan plastik dari bahan daur ulang. Begitu Kartina ya? Betul. Oke. Dari kita, dari secara online sih pertanyaan udah nggak ada lagi, nggak ada Siap. yang masuk. Tapi kalau misal dari teman-teman di sini masih ada yang mau nanya, silahkan.
mumpung kita ada paketnya di sini. Paket lengkap tiga-tiganya Ya, dari paket bidang yang lengkap. Kalau misalnya berbeda-beda. ada mau nanya silakan, tapi kalau nggak ada saya rasa mungkin kita boleh cukup. Soalnya kan bapak-bapak ini harus kembali ke booth. Kebut masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih punya pertanyaan, ya boleh nanti ketemu sama Pak Vicky, Pak Oscar, dan Pak Lukito juga di boothnya. Ada boothnya Pancabudi, Tokoplas, dan juga Intera. Pengen tahu tentang apa sih sebenarnya yang dihasilkan dari masing-masing company ini, bisa langsung ketemu dengan mereka, bisa ngobrol langsung. Yang nggak usah tukeran nomor WhatsApp juga kali ya. Ya. Oke, bisa langsung tanya-tanya lagi dan akan banyak lagi topik-topik menarik yang akan kita hadirkan besok. Ya, Ya nggak, jadi nggak Kartina? cuma hari ini, masih besok sampai 3 hari ke depan itu kita masih ada beberapa acara seminar sehubungan dengan circular economy. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau yang mau nonton, Mas Remun juga masih ada di sini. Yes. Kembali lagi besok pagi kita mulai dari jam 10 ya Mas ya. Betul, dari jam 10 tentu saja di Plastic and Rubber Indonesia. Kita akhiri dengan foto bersama, boleh? Boleh? Yuk, Kalau misalnya bapak-bapak sudah boleh selesai, berdiri. Ya, silakan kita undang semuanya untuk bapak-bapak. Ikutan dong, Kartina. Silakan. Saya di sebelah sana deh. Ya. Siap. Oke. Ya, boleh mungkin dibantu foto. Ya, 1, 2, 3. Mas Raymond mungkin kurang mepet sedikit, biar hangat. Oke, yang terakhir kita buka masker, tahan napas biar kurus. Hup. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Raymond. Ya, Pak Vicky, Pak Lukito, dan Pak Oscar, terima kasih sudah standby. Pak Mas Raymond mau memberikan konklusi terakhir? Baik, konklusinya adalah bagaimana kita lebih bijak menggunakan plastik, tentu saja ya. Bahwa sekarang kalau tadi ada Tokoplas, ada bagaimana Pancabudi juga selalu memberikan barang-barang dengan kualitas terbaik, kemudian juga ada alternatif pengganti plastik dari Intera, ya. Kita sendiri yang menentukan mana yang mau kita pilih. Betul. Dan bagaimana kita bisa menghidupi orang lain ya, lewat ekonomi yang sirkular dengan setidak-tidaknya memilih plastik atau sampah-sampah yang kita hasilkan dari rumah sehari-hari. Begitu, Oke. Kartina. Baik, terima kasih kalau gitu Mas Raymond dan juga kepada bapak-bapak yang lain kami persilahkan untuk undur diri karena saya yakin masih pada sibuk, masih harus jualan dan juga harus bergabut segala macam. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak, kepada Pak Raymond. Saya take over dari sini. Ya, terima kasih kepada para penonton yang sudah ada berada di sini dan juga online. Nggak cuma dari eksibitor kita, nggak juga cuma dari visitor kita, tapi juga dari pameran. Juga kami pameran berusaha untuk mencari alternatif sebaik mungkin. Tapi konsep circular economy ini nggak cuma di pameran ini Plastic and Rubber Indonesia, tapi juga ada di pameran-pameran Pamerindo lainnya. Karena kita pengennya tuh tetap alat-alat yang kita pakai di sini tuh bisa digunakan selama mungkin. Kita berusaha mengekstraksi nilai maksimum dengan harapan tentunya meminimalkan produksi limbah. Contohnya seperti apa? Ada beberapa hal yang Bapak dan Ibu bisa lihat dari yang pameran di Pamerindo sebelumnya tidak ada. Contohnya signage yang ada di depan sana seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir di sini baik secara virtual maupun secara fisikal di sini. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mohon dapat dikunjungi saja booth bapak-bapak ini sekalian secara langsung ya. Karena kita pamerannya akan berlangsung selama 4 hari ke depan sampai tanggal 19 November 2022. Saya Kartina Lidiawati, Event dan Marketing Manager untuk PT Pamerindo Indonesia, pamit undur diri, selamat siang. Thank you.